Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Nandita Eriska dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pertanahan yang menumpuk di Indonesia, Komisi 2 DPR akan mengatur mengenai minimnya koordinasi lintas sektoral dan kementerian terkait dengan pertanahan di Indonesia dalam rancangan Undang-Undang Pertanahan. Untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pertanahan yang menumpuk di Indonesia, Komisi 2 DPR akan mengatur mengenai minimnya koordinasi lintas sektoral dan kementerian terkait pertanahan di Indonesia dalam rancangan Undang-Undang Pertanahan. Usai pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangkaian kunjungan Komisi 2 DPR ke Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komisi 2 DPR Zainuddin Amali mengatakan, hingga saat ini belum ada titik temu antar kementerian terkait persoalan pertanahan di Indonesia yang disebabkan kurang koordinasi lintas sektoral dan kementerian terkait. Untuk itu, permasalahan ini akan menjadi salah satu poin yang akan dibahas dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Pertanahan. Nah, ini yang kita harapkan melalui lahirnya Undang-Undang Pertanahan yang baru ini, revisi dari Undang-Undang Pertanahan yang lama tahun 60 itu bisa mengakomodir dan menjadi solusi dari lintas sektor yang belum sinkron. Anggota Komisi 2 DPR Sutriyono mengatakan, terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, Sutriyono mengapresiasi kinerja BPN Provinsi Jawa Tengah yang fokus dan berhasil menyelesaikan program PTSL tersebut. Memang ini undang-undang yang termasuk legendaris ya, sejak tahun 60 sampai sekarang ini. Nah, oleh karenanya, karena situasi itu sampai sekarang ini kan banyak perubahan-perubahan. Nah, sementara waktu, teman-teman di KAKAN ini selama ini punya fokus termasuk menyukseskan PTSL itu. Dan Jawa Tengah termasuk saya apresiasi karena beberapa daerah sudah selesai terkait dengan PTSL-nya itu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta petugas imigrasi di Gorontalo memperketat pengawasan terhadap orang asing, mengingat Gorontalo perbatasan langsung dengan dua negara tetangga yakni Filipina di utara dan Malaysia di sebelah barat. Tim kunjungan kerja Komisi 3 DPR ke Provinsi Gorontalo yang dipimpin Nasir Jamil mendengar pemaparan Kepala Divisi Imigrasi dan Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo baru-baru ini. Nasir Jamil mengatakan, untuk mencegah pengaruh negatif dan potensi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang asing, pihak aparat imigrasi Provinsi Gorontalo perlu memperketat pengawasan terhadap orang asing yang masuk melalui bandara maupun pelabuhan Gorontalo, mengingat Gorontalo berbatasan langsung dengan Filipina dan Malaysia. Nasir Jamil meminta tim pengawasan orang asing atau tim PORA tidak lengah, meskipun kedatangan orang asing di Provinsi Gorontalo tidak terlalu masif. Ya, sebenarnya kan sudah ada tim PORA sebenarnya, pengawasan orang asing yang melibatkan instansi terkait ya. Ada TNI, ada polisi, ya, ada Kesbangpol ya. Karena itu memang yang namanya pengawasan orang asing ini memang harus harus dilengkapi dengan sarana. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR Weni Waro. Weni Waro mengatakan perlu adanya penjagaan yang lebih ketat bagi tamu asing yang masuk ke Indonesia, serta upaya antisipasi dari tim pengawasan orang asing, yaitu keimigrasian, kepolisian, kejaksaan, TNI, instansi terkait lainnya. Provinsi ini sangat dekat dengan Filipina. Sangat berpotensi untuk kedatangan tamu dari Mindanao, terutama tamu-tamu dalam tanda petik teroris yang akan bisa masuk Poso. Kami ingin tanya strategi, langkah yang diambil oleh pengamanan orang asing di Gorontalo itu wujud nyatanya yang bagaimana? Dari Provinsi Gorontalo, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dapat segera diselesaikan untuk melindungi konsumen dalam negeri dari produk makanan, obat, dan kosmetik yang berbahaya dari oknum-oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Komisi 9 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dapat segera diselesaikan untuk melindungi konsumen dalam negeri dari produk makanan, obat, dan kosmetik yang berbahaya dari oknum-oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dalam kunjungan kerja masa reses ke daerah istimewa Yogyakarta,
Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI R. Malena mengatakan, baik di Yogyakarta maupun di sejumlah daerah lain, banyak ditemukan kosmetik dan obat tradisional yang berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat di gudang-gudang BPOM. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan produk makanan, obat, dan kosmetik yang rendah, apalagi di era teknologi yang semakin canggih. Para pembuat produk makanan, obat, maupun kosmetik terus berinovasi, namun sering mengabaikan standar keamanan konsumsi. Dengan munculnya undang-undang nanti atau diundangannya undang-undang ini nanti akan membuat pertama adalah struktur yang lebih jelas dari Badan POM, yang kedua kewenangan dari Badan POM untuk melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan, apakah itu kemampuan membuat obat, kemampuan membuat makanan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Anggota Komisi 9 DPR Ayub Khan mengatakan melalui rancangan undang-undang BPOM, Komisi 9 DPR ingin BPOM dibentuk sampai tingkat kabupaten kota, mengingat banyaknya pembuat produk makanan, obat, dan kosmetik yang berada sampai di tingkat desa. Yaitu di kabupaten kota nanti ada restrukturisasi, jadi ada cabang-cabang dari Badan POM yang ada di kabupaten kota. Karena selama ini di kabupaten kota masih belum ada. Di situ cuma sebagian kecil yang melekat di Dinas Kesehatan. Dengan begitu pengawasannya agak lemah, kabupaten kota pada khususnya. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Temiriansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.
Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Komisi 5 DPR menilai teknologi pengolahan sampah di Kota Ternate tidak efektif dan hanya memboroskan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu Komisi 5 DPR mendesak pemerintah Maluku Utara segera memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan sampah di Ternate. Komisi 5 DPR RI menilai teknologi pengolahan sampah di Kota Ternate tidak efektif dan hanya memboroskan anggaran pemerintah daerah. Untuk itu Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah Maluku Utara segera memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan sampah di Ternate. Usai meninjau pembangunan tempat pembuangan akhir sampah Kota Ternate, Maluku Utara, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo menilai teknologi pengolahan sampah yang diterapkan di Ternate belum efektif. Sigit meminta adanya terobosan dan metode baru dari pemerintah daerah, seperti mengubah sampah menjadi gas sebagai sumber energi baru yang berguna bagi masyarakat. Nah, kalau menggunakan incinerator itu ada polusi udara, ya sudah tidak banyak dipakai sekarang. Harus dicari metode yang bisa untuk memakan sampah, ya. Dan ada banyak sekarang metode plasma, ya, gasifikasi itu ada yang bisa makan sampah. Nanti sampahnya dimakan, diolah jadi gas. Gasnya untuk menggerakkan turbin untuk penerangan, komputer, lampu, dan seterusnya gitu. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi yang mendesak semua kementerian lembaga terkait khususnya Kementerian PUPR untuk bekerja sama dengan Pemda setempat dalam memanfaatkan anggaran secara tepat sasaran dan efektif untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Kota Ternate. Jadi kalau berpindah anggaran pertamanya 14 miliar, pindah lagi 14 miliar, itu apa itu efisien? Apa tidak ada alternatif lain teknologi yang bisa digunakan untuk merecycle atau menggunakan teknologi penggunaan sampah itu dengan baik? Dari Maluku Utara, Siva dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR meminta pemerintah segera melakukan revitalisasi terhadap pabrik-pabrik gula milik BUMN, terutama dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas produksi untuk menghasilkan gula yang berkualitas baik dan siap saing dengan gula produksi swasta. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja masa reses ke Kalimantan Selatan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Azam Asman Natawijana mengatakan, jika pabrik-pabrik gula milik BUMN tidak segera diperbaiki atau direvitalisasi oleh pemerintah, maka hal ini akan berpengaruh pada buruknya kualitas produksi gula PTPN dan kalah bersaing dengan kualitas gula milik swasta, bahkan gula impor yang beredar di pasaran. Menurut Azam, pemerintah harus turun tangan mencari solusi terhadap produksi gula oleh BUMN agar pasar produksi gula tidak dikuasai swasta. Mengingat BUMN merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional termasuk untuk memberdayakan petani tebu lokal. Ya, harus di fasilitas produksinya harus diperbaiki. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus diperbaiki dan pemerintah harus turun tangan. Ya toh, turun tangan improve daripada fasilitas produksi PTPN sebab petaninya masih ada.
Anggota Komisi 6 DPR Sartono mengatakan kualitas gula produksi PT PN harus ditingkatkan dengan memperbaiki peralatan produksi milik pabrik gula BUMN sehingga dapat bersaing dengan gula produksi swasta. Kami sampaikan kepada BUMN yang membidangi gula ini ya harus ditingkatkan kualitasnya, peralatan-peralatannya, karena kita tidak bisa kompetisi lagi untuk menghadapi produksi dari luar ya. Dari Kalimantan Selatan, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetap bersama kami. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden.
Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Komisi 7 DPR mengapresiasi pemberian beasiswa bagi warga lingkar tambang emas yang kurang mampu. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, PT Mere Soputan Mining atau MSM untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar wilayah tambang yang berkelanjutan demi kemajuan Sulawesi Utara. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi pemberian beasiswa bagi warga lingkar tambang emas yang kurang mampu melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Mere Soputan Mining atau MSM untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar wilayah tambang yang berkelanjutan demi kemajuan Sulawesi Utara. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Hadi Mulyadi berharap ke depannya PT MSM bisa lebih banyak memberikan beasiswa bagi warga sekitar tambang, mengingat kontrak kerja PT MSM di Sulawesi Utara masih panjang. Jumlah warga yang mendapatkan beasiswa diperbanyak. Tadi sudah saya sampaikan setidak-tidaknya 500 orang, sehingga karena perusahaan ini kontraknya sampai 2041, masih ada 23 tahunnya, 23 tahun ke depan, harapan kita mereka yang disekolahkan itu bisa mengganti orang tua, tetangga, ayah mereka yang telah pensiun nanti. Senada dengan Hadi Mulyadi, anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Barens berharap program beasiswa PT MSM bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekitar wilayah tambang dalam memajukan perusahaan demi kepentingan ekonomi Sulawesi Utara. Perusahaan besar seperti PT MSM sudah selayaknya memanfaatkan pekerja lokal dibanding pekerja asing, sekaligus memberi dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar tambang. Kan apa artinya punya perusahaan sebesar ini, tapi yang mengelolanya itu pendatang dari luar gitu loh. Nah tadi sudah kita dengar bahwa kurang lebih sekitar 1.700 sekian karyawan itu semuanya orang Indonesia dan sebagian besar lokal, kurang lebih sekitar 11 saja yang masih luar ya kayak gitu. Dari Sulawesi Utara, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Maluku karena masih banyak ditemukan ruang kelas dan ruang perpustakaan yang tidak layak huni. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Maluku karena masih banyak ditemukan ruang kelas dan ruang perpustakaan yang tidak layak huni. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah yang sekaligus menjadi ketua tim rombongan mengatakan perawatan ruang kelas di berbagai sekolah harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kepala sekolah, dan masyarakat setempat, karena pendidikan merupakan suatu langkah awal untuk membina kehidupan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dan tidak kalah pentingnya adalah faktor manusia, memang harus kami mohon nanti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga untuk melakukan sosialisasi pemahaman kepada kepala sekolah sebagai manajer sekolah
untuk juga pada taraf memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah untuk sama-sama melakukan perawatan dalam kegiatan maupun aktivitas sekolah serta menjaga aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Sementara itu, Direktur Pembinaan Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan Kemendikbud, Abdul Kahar menjelaskan, kerusakan terhadap sekolah baik dari sektor formal dan informal sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Karena tidak semua persoalan yang terjadi di daerah harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kalau berbicara fisik ini kan sebenarnya sudah tanggung jawab daerah ya tanggung jawab daerah. Jadi jangan semuanya ada sedikit kerusakan semuanya akan dibebankan ke pusat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon mengatakan di tengah isu perubahan iklim yang tengah gencar dikemukakan saat ini, pembangunan memang perlu dilakukan, namun jangan sampai merusak lingkungan. Usai menerima kunjungan anggota Parlemen Korea Selatan dan anggota Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development yang dipimpin oleh Oh Jae-sai, Fadlizon menyampaikan, saat ini isu perubahan iklim tengah gencar disuarakan di forum-forum internasional dan menjadi fokus dari Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development. Fadlizon mengatakan lingkungan dan pembangunan memiliki kaitan yang erat. Untuk itu dirinya berharap pembangunan yang gencar dilakukan di Indonesia tidak menghambat kelestarian lingkungan. Sudah ikut pada tahun lalu, tetapi saya kira banyak hal ya, apalagi dengan adanya climate change dan sebagainya ini, isu lingkungan itu sangat penting, apalagi dikaitkan dengan pembangunan gitu. Jangan sampai pembangunan merusak lingkungan dan jangan sampai juga lingkungan kemudian menghambat pembangunan. Lebih lanjut, Fadlizon menyampaikan delegasi Parlemen Korea dan anggota Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development datang untuk mengundang Indonesia untuk lebih berpartisipasi aktif dalam Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development agar Parlemen Indonesia lebih berpartisipasi dalam aktivitas keparlemenan yang terkait dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fadlizon menjelaskan, Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development telah beranggotakan 46 negara di Asia Pasifik dan Indonesia menjadi salah satunya. Tahun depan akan dilaksanakan di Mongolia. Tadi disampaikan oleh pimpinan dari APPCED itu tentang hasil-hasil dari konferensi yang lalu yang dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan. Halmi dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Nandita Eriska beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.